Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua untuk dapat mempelajari kembali pelajaran sejarah yang memang seharusnya kita lakukan ini di kelas, tapi mungkin kita akan tidak berjumpa dalam tempo-tempo waktu ke depan, mengingat keadaan di Indonesia masih dalam keadaan yang sifatnya pandemi corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah dan bala yang berada di negeri kita hari ini. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini tidak menjadikan dan tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar semua mata pelajaran yang kita biasanya pelajari di sekolah. Walaupun pada kesempatan ini media yang kita gunakan adalah media melalui online, dan ini digunakan di beberapa sekolah-sekolah yang lain. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana Islam masuk ke Indonesia disertai dengan beberapa teori-teori yang ada, dan kita mengambil sebuah kesimpulan dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia melalui jalur para pedagang-pedagang Arab. Dan pedagang-pedagang Arab tersebut tentunya mereka telah memiliki atau dibekali ilmu-ilmu untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat yang berada di sana. Kalaupun tidak, mereka juga memiliki akhlak, ya, memiliki budi pekerti yang baik. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdagang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kejujuran ketika itu saat menjadi delegasi atau utusan dagang dari Khadijah radhiyallahu anha. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, karena akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang diikuti pula oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Para sahabat Nabi yang lain seperti Abdurrahman bin Auf juga berdagang, dan dengan demikian banyak orang-orang yang tertarik dengan Islam melalui budi pekerti, melalui akhlak yang baik. Tidak terkecuali bagi para pedagang-pedagang Arab yang datang ke Indonesia. Tentunya mereka selain berdagang, mereka juga mengajarkan Islam dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Selain itu, mereka juga mengawini orang-orang yang saat itu masih beragama Hindu. Di antaranya adalah para perempuan-perempuan dari kerajaan-kerajaan Hindu sebelumnya. Sehingga akhirnya mereka menerima Islam dan masuk ke dalam Islam seluruh kerajaan tersebut. Selain itu juga kita kemarin telah membahas tentang siapa tokoh-tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya adalah para wali, khususnya yang berada di Kesultanan Demak, yang dipelopori oleh Muhammad Maulana Malik Ibrahim, atau yang dimakamkan yang disebut juga dengan nama Sunan Gresik. Dari Demak itulah tersebar banyak wali-wali yang mendakwakan Islam ke seluruh wilayah-wilayah di Indonesia, ke wilayah Sulawesi, ke wilayah Kalimantan, hingga ke wilayah-wilayah yang lain, diantaranya adalah wilayah-wilayah Maluku. Nah, para dai-dai tersebut, para wali-wali tersebut juga mengajak umara atau pimpinan-pimpinan kesultanan saat itu untuk melakukan ekspansi-ekspansi wilayah atau perluasan-perluasan wilayah. Perluasan-perluasan wilayah tersebut diantaranya terjadi di masa-masa Kesultanan Demak saat dipimpin oleh Sultan Trenggono. Ya. Sultan Trenggono menaklukkan beberapa tempat-tempat, bahkan penaklukannya sampai dengan wilayah ujung timur Pulau Jawa. Terakhir beliau ingin menaklukkan wilayah Belambangan, dan penaklukan berikutnya juga dilakukan sampai dengan wilayah Banten. Seperti kita ketahui bahwasanya Pelabuhan Sunda Kelapa jatuh di bawah kekuasaan Kesultanan Demak, sehingga menyebabkan Sultan Trenggono mengutus Sunan Gunung Jati beserta dengan menantunya, yang di kemudian hari akhirnya Sunan Gunung Jati kembali ke wilayah Cirebon, memutuskan untuk mendirikan Kesultanan Cirebon dan memberikan itu kepada keturunannya,
hingga akhirnya Sunan Gunung Jati pun memilih jalan untuk menjadi seorang alim. Memang sebelumnya sudah alim, cuma akhirnya di akhir-akhir hidup beliau lebih memutuskan untuk menjadi seorang mubalik saja dan melepaskan kerajaan atau kesultanan yang dimiliki kepada anaknya atau kepada keturunan-keturunannya. Nah, ada beberapa sunan-sunan yang kita dikenal dengan nama Sunan atau yang dikenal dengan nama Wali Songo. Ada nama-namanya disebutkan di buku halaman 82 sampai dengan halaman 83. Sunan-sunan tersebut dicantumkan di sana dan semuanya memiliki dakwah, memiliki kiprah atau andil dalam dakwah Islam di Indonesia. Di wilayah Sumatera juga terdapat beberapa masyayikh atau para ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam. Artinya apa? Artinya Islam di Indonesia ketika itu memang tumbuh, subur, dan berkembang karena di bawah arahan-arahan atau bimbingan para muallim, para muballigh, orang-orang yang menyebarkan agama Islam tersebut. Dan mendakwakan Islam adalah tugas semua orang yang telah mengenal dakwah itu sendiri. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Tugas-tugas dakwah itu terus dilanjutkan sampai dengan hari ini. Kita semua juga memiliki kewajiban untuk berdakwah. Di antara kewajiban-kewajiban berdakwah yang bisa kita lakukan adalah apa-apa yang telah kita ketahui kita sampaikan kepada banyak orang. Sehingga hidup kita memiliki amal jariyah. Salah satunya adalah mengajak orang lain untuk mengamalkan nilai-nilai syariat Islam, seperti misalkan sholat, seperti diantaranya adalah senyum, ya, tabassamuka li wajhi akhika shadaqah, dan yang lain sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini silakan antum lihat di halaman 83 dan di halaman sampai dengan halaman 88. Mungkin kita akan membahas tentang kesultanan-kesultanan Islam yang berada di wilayah Sumatera. Yang pertama adalah wilayah Samudra Pasai. Samudra Pasai terletak di wilayah pesisir utara Sumatera. Di wilayah pesisir utara inilah Islam berkembang pesat. Ya, didirikan oleh Merah Silu. Ya, Merah Silu atau dalam literasi yang lain atau dalam referensi yang lain disebut sebagai Marah Silu. Samudra Pasai berkembang setelah kerajaan Sriwijaya tumbang. Kita pernah membahas kemarin bahwasanya kerajaan Sriwijaya tumbang diantaranya karena masalah alam, pendangkalan yang terjadi di wilayah Sungai Musi. Iya, Sungai Musi ya kalau nggak salah ya. Sungai Musi di wilayah Palembang. Pendangkalan sehingga akhirnya kapal-kapal dagang tidak bisa masuk sampai dengan wilayah kerajaan. Lalu akhirnya perdagangan dilaksanakan di tengah-tengah laut. Nah, disitulah kerajaan Samudra Pasai mengambil alih peranan-peranan. Sehingga seharusnya mereka sampai kepada wilayah Sumatera Selatan atau Palembang. Akhirnya mereka cukup berdagang sampai dengan wilayah Sumatera bagian utara yang dipimpin oleh Samudra Pasai. Nah, yang menarik di antara nama-nama Sultan-Sultan Samudra Pasai setelah Marah Silu, mereka menggunakan nama Al-Malik. Inilah yang disebut sebagai pengaruh Islam kuat berasal dari wilayah Arab. Karena raja-rajanya atau sultan-sultan yang memimpin ketika itu memiliki gelar Al-Malik. Di antaranya adalah Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Ada lagi Sultan Muhammad Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Malik Az-Zahir, ya. Semuanya hampir sebagian besar menggunakan Malik Az-Zahir sebagai laqab atau nisbah kesultanan yang dimiliki oleh setiap raja-raja yang memimpin. Hingga akhirnya yang paling terkenal ketika itu adalah di saat Samudra Pasai ya dipimpin oleh salah seorang raja yang cukup terkenal ketika itu yang bernama Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir. Di mana sebelumnya ayah dari Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir yaitu Ahmad Malik Az-Zahir mengalami keterpurukan disebabkan kerajaan Samudra Pasai diserang oleh wilayah Majapahit. Ya. Dan akhirnya Zainal Abidin kembali membangun kekuasaan yang tadinya ditinggal oleh ayahnya sehingga di masa Zainal Abidin Malik Az-Zahir kesultanan bangkit dari keterpurukannya. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kekalahan disebabkan adanya kedatangan bangsa
Portugis. Nanti kita bahas biasanya di kelas 11 bagaimana kolonialisme dan imperialisme masuk ke wilayah Indonesia. Cuman secara mudahnya, kekuasaan Portugis masuk ke Indonesia setelah mereka mendapati masa di mana Ottoman pada tahun 1453 ketika itu kekuasaan Ottoman mencengkram wilayah Eropa. Sehingga tadinya mereka berada di wilayah Konstantinopel sebagai pusatnya, lalu ditundukkan dan jatuh kepada tangan Islam. Maka orang-orang yang tadinya nongkrong-nongkrong di wilayah Konstantinopel, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tempat lain untuk nongkrong. Di antaranya adalah ke wilayah Italia. Dari Italia tersebutlah akhirnya banyak orang-orang dari negara-negara manapun untuk mereka, kalau menurut Hamka dalam sejarah umat Islam Indonesia, mereka mulai melakukan introspeksi penyebab-penyebab kekalahan mereka dari Islam. Selama 20 tahun mereka berpikir, dari tahun 1453 sejak kejatuhannya, 20 tahun ke depan, 20 tahun kemudian mereka berpikir. Dari situlah mereka mencoba untuk mencari jalan alternatif baru, menyelamatkan bangsa-bangsa mereka agar terlepas dari jeratan atau kungkungan Islam. Maka akhirnya Portugis melakukan perjalanan. Beberapa di antaranya ada petualang-petualang yang kita kenal dengan nama Vasco da Gama. Ada lagi petualang-petualang yang dikenal dan di kemudian hari menaklukkan wilayah Goa di wilayah India. Di antaranya adalah Alfonso de Albuquerque. Dan akhirnya Alfonso de Albuquerque itu menaklukkan wilayah Ternate. Setelah sebelumnya wilayah Ternate diduduki oleh Diego de Sequeira yang berasal dari wilayah Malaka, namun terusir dari wilayah Malaka. Lalu Alfonso datang untuk menaklukkan wilayah Malaka, dan setelah menaklukkan wilayah Malaka, Alfonso datang ke wilayah Ternate. Dan itu tidak tertutup kemungkinan setelah melakukan penjelajahan ke wilayah Malaka, Alfonso dan teman-temannya melakukan penaklukan dan mencoba untuk menguasai wilayah yang dekat dengan Malaka saat itu, yakni Samudra Pasai. Maka ketika Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran setelah dikuasai Portugis, ya, Samudra Pasai pun akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin berikutnya, yakni Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh. Karena apa? Pada hakikatnya Kesultanan Portugis tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Malaka. Maka ketika tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Kesultanan Malaka saat itu, mereka akhirnya mencoba mencari sebuah tempat yang terkenal namanya ketika itu berada di Eropa sebagai nama Kepulauan Rempah-Rempah. Kepulauan Rempah-Rempah itulah yang disebut sebagai Jaziratul Muluk, atau yang namanya sebagai sebagai kesultanan yang berada di wilayah Maluku, Ternate, Tidore, Jailolo, Nuku sebagai sultannya, dan yang lain sebagainya. Ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Nah, Kerajaan Samudra Pasai, karena Malaka pun akhirnya berhasil mengusir Portugis, di Samudra Pasai pun Portugis akhirnya diusir oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1542. Di masa itulah akhirnya Aceh atau Kesultanan Aceh berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke wilayah Samudra Pasai. Karena pada hakikatnya wilayah Aceh ini tadinya merupakan sebuah wilayah atau sebuah kesultanan yang terdiri dari beberapa kesultanan-kesultanan yang lain. Di antaranya adalah Kesultanan Pidi dan wilayah Kesultanan Perlak atau Perlak. Dan Hamka menyebut bahwasanya Kesultanan Perlak adalah salah satu kesultanan pertama Islam yang ada di Indonesia, bukan Samudra Pasai. Jadi Perlak itu adalah kesultanan pertama yang ada di wilayah Sumatera, ya, sebelum adanya Samudra Pasai. Inilah yang menjadi alasan teori Islam masuk, karena telah ditemukan adanya perkampungan kaum muslimin di wilayah pesisir barat Sumatera, pesisir barat wilayah Sumatera. Nah, diantaranya adalah wilayah Perlak tadi. Nah, kehidupan sosial ekonominya Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang maju dan berkembang melalui jalur perdagangan, disebabkan berada di wilayah Selat Malaka. Ya. Komoditas utamanya adalah lada, kamper, dan emas. Serta sutra, ya, tapi sutra yang benar, bukan sutra yang ada di depan kasir Alfamart, ya, sutra yang
yang benar, sutra kain yang diperjualbelikan oleh orang-orang Cina dan orang-orang India. Karena memang wilayah Samudra Pasai termasuk bagian dari wilayah jalur sutra ketika itu. Jalur sutra yang benar, ya, bukan jalur sutra yang itu, ya. Nah, kerajaan Samudra Pasai besar dan maju karena merupakan pusat transit atau perdagangan. Nah, ini menjadi sebuah catatan bahwasanya sebuah wilayah apabila menjadi pusat transit, pasti dia akan kaya. Seperti hari ini yang dilakukan oleh Singapura. Singapura tidak punya sumber daya alam apapun. Cuma Singapura itu merupakan tempat mengisi bahan bakar pesawat. Singapura juga merupakan tempat untuk transit apabila akan dan menuju Australia atau akan dan menuju ke wilayah Eropa. Nah, ketika transit itu kan orang-orang biasanya memanfaatkan waktu untuk berada di Singapura yang kecil itu, untuk merambah, untuk menjelajah wilayah-wilayah Singapura yang saling berdekatan satu sama lain. Transit itu kan kurang lebih 2 atau 3 jam. Sehingga akhirnya dari situlah devisa negara Singapura terbuka, yaitu adanya pesawat-pesawat transit selain mengisi bahan bakar. Sisanya mereka tidak punya sumber daya apapun. Pasirnya aja ngambil dari wilayah Kepulauan Riau atau Kepulauan Indonesia. Tadinya kan Singapura adalah wilayah yang kecil. Singapura pun juga tadinya merupakan bagian dari wilayah Malaysia sebelumnya. Akhirnya Singapura memisahkan diri dan memerdekakan dirinya sebagai sebuah wilayah negara sendiri. Lalu hubungan-hubungan perdagangan juga terjadi antara orang-orang Samudra Pasai dengan orang-orang wilayah Jawa. Ya. Samudra Pasai juga sudah mengenal mata uang dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak. Nah, yang paling terkenal dari kehidupan budayanya adalah adanya peninggalan yang dikenal dengan nama Hikayat Raja-Raja Pasai. Ya, tentang pemerintahan raja-raja Pasai. Di situ Marah Silu memeluk agama Islam dan mengubah namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Inilah raja pertama dari Kesultanan Samudra Pasai. Nah, makam Sultan Malik Al-Saleh inilah yang kemudian hari menjadi dasar dari adanya teori Gujarat. Karena makam yang digunakan sebagai simbol pertanda pusaranya Sultan Malik Al-Saleh itu memiliki corak yang sama dengan makam-makam yang terdapat di wilayah Gujarat. Gujarat itu adalah anak benua India. Bisa jadi Pakistan, bisa juga India. Nah, sumber berita tentang Samudra Pasai didapat karena Samudra Pasai ada yang menulis dalam catatan Marco Polo. Marco Polo punya catatan The Travel of apa gitu, dan bukunya bahasa Inggris, dan itu juga buku yang menjadi latar belakang orang-orang Barat untuk melakukan penjelajahan ke wilayah Hindia Timur namanya. Ya, itulah buku yang menjadi alasan yang mendorong orang-orang Barat untuk mencari rempah-rempah yang dikenal dengan nama Kepulauan Rempah-Rempah ke wilayah Hindia Timur. Lalu ada juga berita dari Ibnu Battuta. Ya, Ibnu Battuta ini adalah seorang pejalan, seorang pengembara, seorang yang mencatat banyak hal. Dan ada buku catatan yang ditulis oleh Ibnu Battuta, bahkan lebih lengkap karena Ibnu Battuta merupakan salah seorang Muslim yang sama posisinya seperti Ibnu Khaldun, mencatat berbagai macam perkembangan peristiwa. Karena ketika mereka sudah berada di suatu tempat, mereka tidak hanya berdiam diri dalam waktu yang sebentar. Mereka berdiam diri dalam waktu yang cukup lama, sehingga akhirnya mereka bisa memotret kehidupan sosial yang terjadi di wilayah tersebut. Dan dari situlah Ibnu Battuta mengatakan ada sebuah wilayah di bagian Hindia Timur, di bagian wilayah Indonesia, namanya bukan Indonesia ketika itu, di bagian anak benua India ketika itu, karena orang-orang dahulu lebih kenal dan lebih tahu dengan wilayah India, ya, dibandingkan dengan wilayah di bawah pulau-pulau India. Jadi dianggapnya wilayah-wilayah yang berada di bawah India tersebut, pulau-pulau di wilayah India tersebut merupakan bagian dari wilayah India, ya. Jadi mereka tidak tahu kalau itu adalah sebuah wilayah yang terpisah. Cuman catatan perjalanan mengatakan demikian. Ada wilayah di bawah pulau-pulau di India itu melakukan perdagangan sebagai salah satu bentuk mempertahankan keberlangsungan kesultanan yang ada. Karena musim corona, jadi ini minumnya adalah CDR, vitamin C dosis tinggi. Alhamdulillah.
Kita masuk pada kerajaan yang kedua yang disebut dengan Kesultanan Aceh. Terletak di wilayah Aceh Besar, didirikan oleh Ali Mughayat Shah di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan olehnya. Lamuri, Pidi, ya, dan diantaranya Perela. Ada 3 kesultanan ketika itu yang bersatu di bawah Kesultanan Aceh. Dilantik sebagai Sultan tahun 1507. Ya, masih sekitar abad ke-14 atau abad ke-15. Kehidupan politiknya ada beberapa raja-raja yang memimpin. Di antaranya Ali Mughayat Shah itu sendiri, ada Alauddin Riayat Shah, dan yang paling baik Kesultanan Aceh ketika itu dipimpin oleh salah seorang yang namanya diabadikan sebagai markas Tentara Nasional Indonesia di wilayah Sumatera bagian barat atau di wilayah Aceh. Namanya adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda itu memimpin Aceh kurang lebih 28 sampai dengan 29 tahun, sekitar 30 tahun lah, ya. Di masa pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda ini adalah orang yang paling bijaksana. Ya, orang yang benar-benar memegang teguh nilai-nilai Islam ketika itu. Juga orang yang memiliki nilai estetik yang baik. Ya. Setidaknya di masa Sultan Iskandar Muda tumbuh berkembang budaya sastra. Dan di antara sastrawan yang terkenal adalah siapa namanya? Nuruddin Ar-Raniri, yang namanya diabadikan menjadi nama IAIN, ya, IAIN Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri ini adalah orang yang menulis salah satu kitab sastra, suluk dan tasawuf dengan nama Bustanus Salatin. Ya, isinya tentang adat istiadat Aceh saat itu dan juga bagaimana agama Islam dihidupkan di wilayah Aceh. Jadi kebiasaan menulis itu justru malah berkembang di wilayah Sumatera. Ya, tidak berkembang di wilayah Jawa. Karena apa? Karena peninggalan-peninggalan yang paling otentik dari adanya kesultanan-kesultanan Islam itu adalah berasal dari Sumatera sebagian besar. Adapun wilayah-wilayah Jawa mungkin ketika itu para sultan atau para sunan-sunan yang mendakwakan Islam lebih banyak untuk menyampaikan dakwah-dakwahnya melalui lisan. Walaupun ada beberapa manuskrip-manuskrip yang ditemukan di wilayah Eropa justru malah karena memang ketika kekuasaan Belanda datang ke Indonesia, ada manuskrip-manuskrip para ulama-ulama atau para sunan-sunan yang berasal dari Indonesia dibawa dan diambil oleh Belanda ketika itu. Sama seperti informasi yang terakhir kita dapatkan bahwasanya Belanda mengembalikan keris pangeran Diponegoro. Itu pun masih terjadi beberapa perbedaan pendapat di antara pakar keris. Cuman kan kita tidak akan membahas tentang apakah kerisnya itu benar atau tidak. Apakah kerisnya namanya itu atau tidak. Cuma yang akan kita bahas adalah kebudayaan untuk menulis itu tidak berkembang cukup baik di wilayah Jawa. Karena praktis hanya ada 2 peninggalan. Yang pertama adalah peninggalan dari Sunan Bonang, Edbok von Bonang. Dan yang terakhir itu adalah peninggalan dari Sunan Derajat atau Sunan Ampel atau Sunan Muria atau Sunan Kudus, diantaranya saya agak lupa, yang dikenal dengan nama Keropak. Ya, keropaknya tersebut ada di wilayah Italia, Keropak Ferrara, karena ditempatkan di sebuah kotak dan di dalamnya itu ada manuskrip. Itu pun hanya kitab-kitab yang berisi tentang suluk-suluk, tentang hakikat-hakikat tasawuf, ya, nilai-nilai tasawuf. Walaupun Wiji Saksono mengatakan para sunan-sunan tersebut mereka sudah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika itu, ya, dengan mengikuti suluk atau cara-cara bertasawuf yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika itu. Walaupun dan mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Semua sepakat mazhabnya mazhab Syafi'i. Kerajaan Aceh besar karena tadi di bawah kepemimpinan dan pengaruh Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh akhirnya menjadi tempat persinggahan para pedagang dan kapal dagang mancanegara mereka, ya. Tidak lain dan tidak bukan memiliki pengaruh dari adanya Kesultanan Malaka. Cuma karena ketika itu, nah ini penting, ketika Malaka sudah diduduki oleh Portugis, maka orang-orang sudah mulai malas untuk melakukan perdagangan dengan wilayah Malaka. Nah, Aceh, Samudra Pasai diantaranya adalah menjadi pilihan dari pedagang-pedagang yang mengambil rempah-rempah dari Indonesia, dari Nusantara ketika itu, sebelum dibawa ke wilayah Eropa atau wilayah Timur Tengah.
Sebelumnya pasar dagangnya adalah di Malaka. Cuma karena Malaka ditaklukkan oleh kekuasaan Portugis, maka perdagangan pindah ke wilayah Samudra Pasai. Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis, maka Aceh pun mendapatkan kebaikan dari situ. Itu artinya apa? Pedagang-pedagang di masa dahulu adalah pedagang-pedagang yang percaya terhadap kesultanan-kesultanan Islam. Karena kejujurannya, karena kebaikannya, teladan-teladannya ketika memperjualbelikan barang dagangan yang mereka miliki. Nah, selanjutnya komoditas utama perdagangan kerajaan Aceh cukup banyak. Di antaranya adalah lada, dan mereka sudah mengenal barang tambang, timah. Dan antum harus paham bahwasanya barang tambang sudah diketahui oleh ulama-ulama muslim sejak abad ke-11 atau abad ke-12, bahkan abad ke-900. Kalau antum baca bukunya Raghib As-Sirjani tentang sumbangan-sumbangan Islam bagi peradaban dunia, itu juga disebutkan. Bukan hanya soal barang tambang yang mereka temukan, tapi mereka juga mampu untuk mengukur garis bumi, ya, garis-garis bumi. Di antaranya ada peta-peta yang dibuat oleh Al-Mashudi dengan Al-Idrisi, yang menjadi patokan bagi dunia-dunia barat peta tersebut untuk melakukan penjelajahan. Di antaranya dilakukan oleh Christopher Columbus, ya, untuk mengarungi samudra. Dalam masyarakat Aceh, nah ini menarik, di wilayah Aceh itu sampai hari ini masih kita kenal ada keyakinan atau ada pangkat sosial yang disematkan, walaupun hierarkisnya tidak seperti yang terjadi pada orang-orang India. Di Aceh hierarkinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah golongan bangsawan dan golongan ulama. Golongan bangsawan memiliki nama biasanya Teuku, ya, dan golongan ulama itu namanya Tengku, ya. Makanya antum tahu ada yang namanya Tengku Zulkarnain tuh, ya, yang suka demo-demo, yang suka marah-marah dan yang lain sebagainya dulu waktu masanya Prabowo dan Jokowi kemarin itu. Atau ada namanya Teuku. Teuku itu adalah gelar bangsawan. Makanya ada Teuku Wisnu lah yang paling muda, itu adalah salah satu gelar bangsawan yang dimiliki orang-orang Aceh. Dan sampai hari ini nama-nama itu masih ada. Hanya sebagai status sosial saja. Artinya tidak menjadi adanya jurang pembeda yang cukup curam dengan orang-orang biasa, enggak. Ini hanya untuk membedakan bahwasanya bangsawan itu adalah bagian dari golongan keluarga kerajaan. Seperti golongan-golongan di wilayah Yogyakarta, Mataraman juga masih ada nama-namanya. Contohnya KRMH, Kanjeng Raden Mas Haryo, KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung, dan yang lain sebagainya. Gelar-gelar tersebut masih ada di wilayah Kesultanan Mataram. Itu adalah gelar-gelar bangsawan yang lumrah dilakukan oleh mereka sampai hari ini. Terus selanjutnya adalah kehidupan budaya. Sultan Iskandar Muda merupakan raja yang adil. Di masa Sultan Iskandar Muda tersebut muncullah beberapa penyair-penyair, bahkan beberapa ulama-ulama, di antaranya Hamzah Fansuri, lalu Syamsuddin As-Sumatrani, dan juga Abdul Rauf As-Singkle atau Abdul Rauf As-Singkli. Ya, mereka-mereka ini diantaranya juga menuntut ilmu hingga ke wilayah Mekah, Saudi Arabia, dan menjadi tokoh-tokoh sastrawan. Ada juga yang menjadi ulama ketika kembali mereka dari Mekah. Kurang lebih itu yang bisa kita bahas terkait dengan kesultanan-kesultanan Islam yang berada di wilayah Sumatera. Sebenarnya ada lagi Minangkabau contohnya. Itu juga merupakan bagian dari Kesultanan Minangkabau. Ada juga Kesultanan Delhi di Medan. Ya. Ada juga di Lampung juga ada Kesultanan Islam. Ya, Kesultanan Lampung. Ada juga Kesultanan Palembang. Itu juga sampai hari ini masih ada Kesultanan Palembang. Cuma memang di buku sejarah ini tidak dijabarkan secara panjang lebar sultan-sultan yang lain, karena memang kita akan memperlihatkan kesultanan-kesultanan yang memiliki pengaruh sampai dengan hari ini, khususnya Samudra Pasai dan juga Kesultanan Aceh. Wallahu a'lam bisawab. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah, wabah dan bala dari negeri ini, dari virus COVID-19, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan, keselamatan. Jangan lupa untuk cuci tangan, mengkonsumsi makan makanan yang bergizi untuk menguatkan imunitas kita, saling mendoakan satu sama lain. Sementara jangan keluar rumah, di rumah saja. Dan yang terakhir adalah selektif dalam memilih berita agar kita tidak psikosomatik atau tidak stres ketika mendapat berita-berita yang belum tentu kejelasan. Lebih baik mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca Al-Quran, berdoa, membaca buku-buku yang bermanfaat. Ya, di PDF banyak, di e-book juga banyak. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ada latihan, silakan dikerjakan dan diisi karena itu bagian dari absen dan penilaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.